tenang saja. Tapi tadi ketemu dengan saya tertawanya masih ajeg gitu. Iya, alhamdulillah. Masih ajeg. Jadi saya kan kadang-kadang menilai teman itu pertama dari tertawanya, tertawanya renyah, ikhlas, dan masih konsisten seperti itu. Semangat. Pertama, mari kita bersama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah ketemu di Aula Uswatun Hasanah Kang Kemenang Kabupaten Purbalingga dalam rangka bersama-sama kita duduk sharing-sharing untuk kegiatan barisan kita ini di pendidikan agama Islam. Saya mengatakan barisan karena memang kita semuanya harus satu barisan, Bapak Ibu. Sesuatu yang baik dan benar ini harus di-manage dengan baik dan benar sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau di tempat-tempat yang lain yang tidak baik saja di-manage yang benar sehingga bisa menghasilkan, mengalahkan yang benar tetapi tidak di-manage dengan baik. Tadi saya merasa bersyukur sekali mendengar laporan dari Ketua Panitia terkait dengan perkembangan PAIS di Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah teman-teman PAIS ini sudah melaksanakan sesuatu yang menurut saya memang sekarang harus seperti itu, harus responsif, harus progresif dengan perkembangan zaman. Saya setuju ini. Panjenengan bermain di tataran dunia nyata di masing-masing sekolah, tetapi main berperang di dunia maya. Saya senang. Monggo nanti teman-teman KKG cobalah duduk bersama dengan humas kita Kementerian Agama sehingga nanti bersatu antara channelnya teman-teman PAIS dengan channelnya Kemenang Purbalingga itu insya Allah nanti lebih dahsyat lagi. Kenapa saya maksud begitu Bapak Ibu? Kebaikan zaman sekarang itu harus digembar-gemborkan terus. Jadi ini bagian dari dakwah kita. Jangan sampai kalah dengan yang saya dengan produk-produk yang tidak mendukung dengan tujuan kita. Selama ini kan kadang kita ditampilkan hal-hal yang tidak kan urusan dunia sinetron lebih laris daripada tayangan agama dan lain-lain yang kadang-kadang membuat miris kita. Maka saya sepakat monggo Bapak Ibu kita semuanya harus bergerak bersama. Bila mana perlu kita harus punya Facebook ya, Instagram dan lain-lain atas nama PAIS PAI Kabupaten Purbalingga. Kalau ini terus didengar-dengarkan terus, saya yakin Pak, insya Allah nanti panjenengan akan bisa mengimbangi dari sajian-sajian yang selama ini hiruk-pikuk di media massa. Kalau kita membuka YouTube kan miris kan? Kenapa kadang-kadang tampilan dakwah ini yang saya sangat sedikit dengan tampilan-tampilan yang sebenarnya secara dunia menguntungkan, tapi secara akhirat kan merugikan kan. Gisel itu subscribe-nya sudah berapa itu? Nikita Mirjani dan sebagainya. Nah ini kan yang saya dalam konteks pendidikan agama kan sebenarnya miris ya. Kalau sudah bisa 9 detik, orang penasaran kan bisa 9 detik. Nikita Mirjani, apapun yang dibicarakan oleh Nikita Mirjani itu kan mesti orang kepengen membukakan. Padahal beritanya berita biasa saja lah, berita sampah. Menurut saya tidak berguna. Nah waktu itu saya melihat ini teman-teman saya muda-muda, progresif, responsif, unggulan. Pendidikan agama harus di nomor 1. Kenapa saya mengatakan harus di nomor 1 dan panjenengan sebagai panglima daripada semua guru-guru? Karena panjenengan memang diletakkan di nomor pertama Bapak Ibu.
Coba kalau panjenengan periksani di tujuan pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, diperiksani. Tujuan pendidikan nasional itu apa? Yang pertama adalah mau tidak mau guru agama menduduki garda yang paling depan, yaitu ingin menciptakan anak yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaannya, supaya anak-anak kita tahu tentang Tuhannya, tahu tentang nabinya, ini tugas siapa? Apa guru olahraga? Apa guru matematika? Tidak, Bapak Ibu. Ini guru pendidikan agama Islam. Tujuan yang pertama kan ingin mewujudkan anak-anak didik kita supaya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini jadi tanggung jawab siapa ini, Bapak Ibu? Jadi tanggung jawab barisan kita ini. Maka negara harus hadir melengkapi, memenuhi kebutuhan guru-guru agama ini dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pertama adalah ingin membentuk agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Halo? Nah, jangan tuh ini benar, ini saya katakan benar. Itu tugasnya siapa ini, Bapak Ibu? Tugasnya kita semuanya, panjenengan semuanya. Nomor 1. Jadi bukan guru-guru yang lain. Nomor 2, ini masih tugasnya guru-guru agama, Bapak Ibu, yaitu menciptakan anak didik yang apa? Berakhlak mulia. Siapa ini, Bapak Ibu? Guru agama. Pasti halal haram, tapi apapun ini guru agama. Dan sudah menjadi kewajiban kita. Ranking 1, ranking 2 dipegang oleh guru agama. Kadang-kadang saya sedih, Bapak Ibu, dengan merasa menjadi tidak penting. Ini kadang-kadang seperti itu. Jenengan sendiri merasa tidak penting, Pak. Saya kan guru agama. Masih dijumpai kita merasa seperti itu. Padahal kalau kita lihat di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di situ ada tugas yang sangat berat bagi para guru agama, yaitu menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2 adalah berakhlak mulia. Ini Pak, di barisan paling depan, Pak. Ini kadang-kadang kita menganggap dirinya sendiri tidak penting. Ketika kita sudah semua merasa dirinya sendiri tidak penting, akhirnya apa? Kita kerjanya kadang-kadang tidak semangat, tidak termotivasi, dan lain-lain. Bagaimana orang akan menganggap kita hebat kalau diri kita sendiri merasa tidak hebat? Sering kadang-kadang demi kepentingan tertentu, kadang-kadang mapel agama tidak diajarkan. Namun ya, cilik, tapi les, ujian nasional, dan lain-lain. Orang sering menghargai hasil dunia, kebiayaan dunia. Kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya untuk dunia akhirat, kadang-kadang sekali kadang-kadang di nomor 2. Ini tugas panjenengan semua. Mulai hari ini saya yakin, saya harap keberadaan jenengan harus bisa mewarnai bagi pendidikan yang ada di sekolah itu sendiri. Jadi harus tidak boleh kita, karena
amanat dari undang-undang Sisdiknas itu sangat jelas sekali. Kepengen menciptakan anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang nomor 2 adalah berakhlak mulia. Itu tugas yang sampean semuanya. Yang ketiga baru sehat. Kalau sehat tugas apa ya? Sehat tugas apa? Guru olahraga. Ayo dibuka Sisdiknas ini. Saya ulangi lagi, menciptakan orang anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nomor 2 apa? Sehat. Next sehat tugasnya siapa? Berolahraga. Nah, posisi nomor tugas siapa? Gitu betul. Orang anak tujuan pendidikan nasional menciptakan anak yang sehat muda. Itu Pak, itu sudah undang-undang. Halo, ini saya harap saya matur begini supaya jati diri jenengan ini harus dikeluarkan Bapak Ibu. Jati diri jenengan harus dikeluarkan. Harus, tidak boleh tidak. Ini amanat undang-undang. Amanat undang-undang. Sehingga wakil-wakil kita untuk dilaksanakan. Mulanya saya sedih sekali kalau misalnya ada sekolah sing dengan karena keterbatasan guru-guru agama sehingga tidak diajarkan pendidikan agama. Sedih. Bagaimana mereka akan mengerti Tuhannya, akan mengerti nabinya, akan mengerti akhlakul karimah dan sebagainya kalau itu tidak diajarkan. Coba kalau misalnya ada anak yang tahunya agama lewat SD saja, lalu kalau misalnya tidak diajarkan agama, lalu mereka akan tahu dari mana? Karena di situ tidak ada mati, orang TPI, orang pondok pesantren, orang apa, terus bagaimana? Apakah tujuan pendidikan nasional akan tercapai? Tidak tercapai. Ini gini, Bapak Ibu gini. Terus tujuan pendidikan nasional yang keempat, berilmu. Nah, berilmu ini tugasnya guru semuanya. Karena fungsi guru itu ada 2 Bapak Ibu. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 2. Yang pertama guru sebagai pengajar. Yang kedua guru sebagai pendidik. Lagi-lagi guru agama nih yang bisa tampil untuk melaksanakan 2 peran itu. Yang pertama sebagai pengajar, oke, semua guru bisa. Karena tugasnya adalah mentransfer ilmu dari guru ke anak-anak. Cuma persoalannya guru bisa orang mentransfer ilmu. Karena sekarang sumber belajar banyak banget, Bapak Ibu. Kadang anak-anak kita tidak puas terhadap transfernya guru dari guru, sehingga anak-anak mencari sumber belajar yang lain, yang lebih valid, yang lebih meyakinkan. Banyak kan anak-anak kita berlari ke Google kan? Gitu betul. Wong ini tadi malam saya sempat mencari, saya dibingungkan dengan kata-kata yang dibuat oleh teman-teman panitia itu. Itu tatil lazat itu apa? Kok cari nang Google orang anak kamus bahasa Arab orang anak. Jebulane kowe sing kata Gusti Allah. Bulan. Iya, justru itu. Waduh. Ini betul luar biasa sebenarnya kreatif. Biarlah Pak Sohidin yang orang menerangkan peraturan ini besok. Tapi bagus lah. Saya sampai diskusi itu dengan teman. Mas, artinya ini apa? Posisi setengah jam ya Pak. Mana setengah jam terlalu Pak, perlu betul saged oh ya wis. Oh, sebulan ini. Tapi nggak bagus lah. Mulanya nggak baca surat yang teliti, makan sono. Ya memang saya nggak teliti. Saya kalau baca surat kan biasanya acaranya apa, tanggal lewira, waktu lewira, tempatnya nanti. Hanya itu dong. Kalau tempat sama gue biasanya. Ya, 4 buat orang teliti kan. Nah, pulang lagi kepada guru sebagai sumber belajar.
Saya mengharapkan betul Bapak Ibu, fenomena sekarang dalam tanda kutip guru sering gagap terhadap persoalan ini. Sering gagap karena apa? Merasa sudah mampu, tetapi sebenarnya di sekeliling kita sekarang perkembangan zaman itu sudah luar biasa. Maka saya mohon betul Ibu dan Bapak harus terus-menerus dalam situasi belajar, sehingga nanti anak didik kita akan terpuaskan dengan transferan ilmu dari panjenengan ke anak didik kita. Harus terus-menerus mengasah diri. Saya harap betul, karena panjenengan punya tugas yang sangat mulia mencetak ilmu Bapak Ibu, mencetak bentuk anak kita. Bayangkan apabila hafalan juz amma kita salah, kemudian kita transferkan kepada anak-anak kita, pasti anak-anak akan hasilnya akan salah. Wong jenengan ini 100% disampaikan 95%, namanya pira Bapak Ibu? Paling 40%, 50% kemampuan anak dalam menyerap. Bagaimana kalau kita selalu sumber belajar, boleh menyampaikan ilmu kok salah, terus nanti di update oleh anak-anak kita, tetap salah juga kan Pak? Dan menurut saya itu dosa turunan, itu menjadi malpraktek pendidikan. Saya sering menyebut nek dokter malpraktek paling pasiennya berapa Bapak Ibu? Pasiennya berapa? 1 kan? Nek dokter malpraktek paling siji kan? Yang beli dokter periksa sampean. Jadi jenengan penyakitnya malah ribu. Ning tok omongna penyakit jantung. Ini kan malpraktek kan? Itu 1 Pak. Tapi kalau guru muridnya berapa? Kalau 30, berarti malpraktek pendidikan pasiennya berapa itu? 30 Pak. Melafalkan tanawudnya salah, nanti yang menirukan berapa orang? 30 Pak. Dan itu kalau menjadi pedoman dari 30 berembrio menjadi 100 Pak. Karena akan lahir anak-anak baru, kemudian memberikan ilmu kepada yang lain salah, akhirnya tanawudnya salah. Oh, jebulane produk guru agama sing ora tahu belajar. Itu bahayanya Pak. Makanya saya harap dalam forum KAG, di samping kita bicara tentang metode pembelajaran yang paling bagus diterapkan ke anak, juga apa salahnya lah kita diskusi tentang materi. Kalau kita misalnya lemah dalam hal pelafalan Al-Quran, ya undanglah para kiai yang aktif di bidangnya, supaya nanti kita tampil menjadi guru agama yang sempurna. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Aja colong badhe Pak. Aja colong badhe. Jenggote bawah, kuku putih. Jebulane melafalkan tanawud salah. Nah, kan colong badhe. Jabatannya guru agama, hati-hati Bu. Naknya kepala kantor orang yang bunga, orang apa, nama tukang bunga bilang-bilang. Tapi kalau panjenengan yakin Pak, ini hubungannya mencetak anak didik kita menjadi anak yang baik. Makanya tadinya saya jadi guru lebih baik jadi kepala kantor Pak, karena merasa tidak mampu. Kan seperti itu. Ya begitu Pak. Ini yang pertama, guru sebagai fungsi pengajar, mentransfer ilmu. Yang kedua, guru sebagai pendidik. Pendidik itu, guru berfungsi sebagai pendidik adalah bagaimana setiap kita selaku guru harus bisa menjadi role model bagi anak-anak didik kita.
Kalau Bapak Ibu menghendaki kepengen punya anak yang punya angga tumbuh, maka ciptakan lingkungan sekolah dasar yang di situ sangat menghargai angga tumbuh. Maka diciptakan pembiasaan. Kalau ketemu dengan temannya, ucapkanlah salam. Kalau sesama jenis, sambil salaman. Kalau putri dengan putri, kakung dengan kakung, dan sebagainya. Itu dibiasakan seperti itu. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Terus itu diciptakan itu. Sebenarnya ini adalah tugas setiap guru. Tapi kalau di situ ada guru agamanya, ini akan menjadi lain karena guru agama dalam hal ini menjadi panglimanya pendidik karena menjadi role model. Cara sikap kita, cara bicara kita, soal bawa kita, sampai dengan pakaian kita. Hati-hati Bapak Ibu, guru agama, ibu-ibu karena ibu kulit dawa. Yang anak guru agama kulit dawa, yang ibu-ibu itu tidak bisa jadi role model. Gitu betul? Bapak-bapak hati-hati. Walaupun sesungguhnya misalnya, yuk saya Islam tidak pernah melarang adanya rambut dawa. Ini anak-anak guru agama, kakung rambut dengan gondrong, mesti ya menjadi ditiru oleh anak-anak kita. Ini masuknya etika. Dan saya dan sebagainya. Saya sering matur gini. Tugas guru agama itu kayak punjang, nang akuarium, kayak koi nang akuarium. Panjenengan kalau semuanya melihat koi di dalam akuarium, apa yang panjenengan lihat? Semuanya kan cara makannya. Jadi punjang koi cara makannya kayak apa? Dilihat. Terus cara ngisinya kan cara ngisi itu dilihat. Itu guru agama juga demikian. Guru kelas SD nganggo jim orang sana. Nggak guru agama, terus gua mana kayak Pak Tarno, tunggu nganggo jim kok orang pantas kemana. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah. Ini kan hanya kaitan etika kita di masyarakat lah. Sebenarnya guru agama wadon itu nganggo jim orang masalah, tidak ada yang melarang. Konklusinya pakaian untuk menutup aurat kan. Ini persoalan etika. Bapak guru agama malah nganggo jim. Ya kan? Karena di masyarakat kita belum dan lain-lain. Jadi luar biasa guru agama. Ya Pak Menteri ini kan muhasabah juga kan, muhasabah kita supaya kita tampilnya nanti lebih sempurna. Syukur-syukur setiap harinya pakai kupluk, guru agama pakai kopiah, bagus sih, aja bulan, ya kan? Ini nyongman nama saya kan bulan roh, aja ngandel gitu, kayak pencitraan. Walaupun sebenarnya kupluk itu bukan identitas pakaian Muslim, karena kupluk ini adalah budaya orang Indonesia. Jadi saya kalau mengatakan bahwa ciri khas orang Islam adalah berkopiah, ya salah. Karena kopiah ini adalah budaya orang Indonesia. Coba sih panjenengan bukan itu sejarah kupluk. Itu tidak ada agama mengkaitkan dengan kupluk. Kalau ini menjadikan representasi umat Islam, mestinya Rasulullah sendiri yang pertama kali memakai kupluk. Tapi tidak, ini adalah budaya orang Indonesia. Jadi ya saya tarik lagi lah bahwa guru agama harus memakai kupluk. Saya salah keliru. Ini setidaknya nganggo kupluk karena etika kita. Ya orang wani macam-macam lagi, orang wani macam-macam. Walaupun sing nganggo kupluk juga
Bisa jadi bermacam-macam ya Pak Taryo ya. Pak Taryo dulu merasa sih. Jadi intinya begitu ya Bapak Ibu. Saya mau mengharap sampean mulai sekarang harus percaya diri karena jenengan punya tugas yang sangat-sangat mulia. Ingat loh, ranking 1, ranking 2 tujuan pendidikan nasional ini adalah menjadi tanggung jawab guru agama. Ranking 1, ranking 2, baru ranking yang lain. Sehat, berilmu, terampil itu tanggung jawab siapa dan lain-lain. Dan yang terakhir, mohon kalau sambutan saya ini nanti dimasukkan ke YouTube, Mas, gue kata-kata bangsane kain kita berjani apa dihapusin ya. Kalau malah dibully, nggak boleh itu. Pokoknya sing guyonan ini untuk sebenarnya untuk anu lah ya, untuk melatih inti musik kita ya, monggo lah dihapusin. Sing dijilok sing penting-penting bae sing ora nyenggol saraf. Seperti itu. Dan yang terakhir kami mengucapkan selamat kepada teman-teman pengurus KKD Kabupaten maupun kecamatan yang telah luar biasa bisa melaksanakan kegiatan tatil lazah dengan bagus. Dan ini memang hanya di Purbalingga tahun ini. Untuk itu kita memberikan aplaus kepada teman-teman Purbalingga. Memang saya akui Pak, Purbalingga itu menjadi sesuatu yang baru. Teman-teman panjenengan kalau lihat ya, saudara-saudara jenengan yang ada di kantor kita ini telah menaikkan satu level dalam hal capaian pelayanan. Ini Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga itu dalam hal administrasi berdasarkan penilaian dari tim penilai internal dari Irjen ini ditetapkan sebagai terbaik kedua tingkat nasional. Terbaik satu tingkat provinsi Jawa Tengah. Ini teman-teman jenengan. Saya harap nanti teman-teman guru pendidikan agama Islam Kabupaten Purbalingga harus mengikuti, malah harus bisa berbuat sesuatu yang nanti menjadi trending nasional. Tapi yang baik-baik loh ya Pak. Kalau yang tidak baik apa? Tapi yang baik-baik menurut saya. Marilah kita ciptakan sejarah yang baik dalam lintasan hidup kita, mumpung kita masih dipercaya oleh negara. Kan seperti itu. Alhamdulillah kemarin baru saja saya juga menerima piagam dari KPPN Purwokerto ini sebagai terbaik pertama dalam hal laporan percepatan. Iya, betul. Ya cuma karena kepala kantor yang mengurus duit ketika teman-teman berdebat sebulannya kapan, ya supaya kita mengucapkan tanggal saja. Selesai. Kita bisa memberikan apa, tapi untuk penghargaan apa pengabdian kita, bagaimana kita bisa melayani teman-teman dengan sebaik-baiknya. Karena ini menurut saya bagian dari ibadah. Menurut saya bagian dari ibadah. Apalagi kita semuanya yang di barisan agama harus selalu dicoba dalam hal kebaikan. Tidak boleh kita menjadi pengekor, tetapi harus menjadi inspirasi kita. Begitu aja teman-teman. Selamat berjuang terus. Saya harap kita satu komando dalam barisan KKP PAI, sehingga KKP PAI ini selalu bisa memberikan kontribusi yang baik untuk pendidikan agama di tingkat Kabupaten Purbalingga maupun Jawa Tengah maupun nasional. Untuk itu mari kita memberikan aplaus pada KKP PAI kita. Dari kami sekian saja, mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.